Halo semua, kami dari kelompok 9 dalam mata kuliah Manajemen Publik kelas A dari jurusan Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sumatera Utara. Berikut adalah nama-nama anggota dari kelompok kami. Dalam video ini, kami akan membahas mengenai kasus manajemen publik yang berjudul Manajemen Pengelolaan Bencana Banjir oleh BPBD di Kota Medan. Banjir merupakan fenomena alam yang biasa terjadi di suatu kawasan yang banyak dialiri oleh aliran sungai. Sederhananya, banjir dapat didefinisikan sebagai hadirnya air di suatu kawasan yang luas, sehingga menutupi permukaan kawasan tersebut. Salah satu wilayah yang terdapat banjir yaitu Kota Medan. Nah, dalam hal manajemen bencana banjir, dilakukan proses terencana untuk mengelola bencana banjir dengan baik dan aman melalui 3 tahapan. Yang pertama ada tahap prabencana, yang kedua ada tahap saat terjadinya bencana, dan yang ketiga ada tahap pasca bencana. Nah, selanjutnya kami telah mengunjungi kantor BPBD Kota Medan untuk mengetahui bagaimana 3 tahapan tersebut dilaksanakan. Baik, tahap pertama yaitu prabencana. Berdasarkan hasil wawancara kami dengan Bapak M. Taufik Nenggolan sebagai Komandan Regu Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana, kami mendapati bahwa pihak BPBD Kota Medan telah melakukan pemetaan daerah rawan bencana banjir. Nah, dalam daerah tersebut telah dilakukan pelatihan tanggap bencana banjir. BPBD juga melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai jalur sungai dan edukasi kepada masyarakat di pinggir sungai untuk tidak membuang sampah sembarangan ke sungai. Peringatan dininya itu bagaimana Pak, bentuk peringatan dini yang dilakukan oleh BPBD sebelum terjadinya banjir? Oke, kalau peringatan dini kita pertama informasi dari grup ya BMKG. Jadi kita punya grup BMKG selalu mengeluarkan perdi dalam peringatan dini. Jadi misalnya berapa waktu ke depan itu kalau sudah ada terdeteksi dia peringatan curah hujan cukup tinggi di wilayah tertentu, mereka umumkan. Dan keluarlah dia peringatan dini. Nah, kita share kembali, kita lanjutkan sharing dari BMKG untuk menginformasikan ke semua grup-grup yang kaitan bencana. Grup ya termasuk daerah rawan bencana. Daerah-daerah situ yang dia tergabung dalam grup, nah informasinya disebar ke sana. Tahap kedua yaitu pada saat terjadi bencana. Masih dengan Bapak Taufik yang menuturkan bahwa jika hujan sudah turun selama kurang lebih 1 jam, pihak BPBD sudah siaga dengan segala peralatan yang dibutuhkan untuk evakuasi. Jika terdapat laporan di wilayah yang sering terjadi banjir, pihak BPBD akan memastikan terlebih dahulu apakah informasi tersebut akurat atau tidak. Nah, jika memang akurat, maka pihak BPBD akan langsung mengirimkan personil jika dibutuhkan evakuasi pada lokasi banjir. Selain melakukan tindakan kedaruratan pada saat terjadi bencana banjir di lokasi, yang menentukan apakah para korban akan diberi bantuan logistik atau tidak adalah kondisi dari tinggi genangan banjir yang ada di lokasi. Nah, kemudian akan ditentukan apakah para warga di lokasi tersebut harus mengungsi atau tidak. Apabila ketinggian banjir di lokasi tersebut sudah berada pada fase yang membahayakan bagi para warga, maka para warga akan diungsikan ke tempat yang lebih aman. Bentuk logistiknya Pak, kayak tenda gitu. Logistik yang maksudnya logistik makan tanggap darurat. Nah, jadi dia biasanya makan tanggap darurat ini 3 kali makan, setelah itu dipindah dapur umum. Artinya mereka nggak dibiasakan pada situasi. Jadi mereka harus berdayakan juga, mereka membentuk dapur umum. Nah, nanti masalah logistiknya itu nanti kita yang isi. Maksudnya kita beras, Indomie.
Nanti kan ada juga dari relawan misalnya dari usaha atau usaha perusahaan mereka terlibat juga, jadi nanti itu kita sampaikan langsung ke mereka. Nah, mengenai tenda pengungsi, sarannya jika mereka banjir nanti, kondisi banjir nanti berjam-jam ya, terus mereka kan nggak bisa langsung pulang rumah, ya. Mereka butuh posisi 4 jam itu kan di tenda pengungsi, tapi di posisi yang dia aman, berarti dia lebih tinggi. Jadi dia bukan poskonya kita lebihkan di samping kanan dengan tenda pengungsinya sampai mereka nyaman balik rumah, bersih selesai. Jadi mereka Untuk kebutuhan obat-obatan itu. Nah, kebutuhan obat-obatan itu kita koordinasi ke orang tua, puskesmas. Kemudian pada tahap pasca bencana, masih dengan Bapak Taufik menuturkan mengenai rehabilitasi, berikut cuplikan wawancara yang kami lakukan. Proses apa aja yang dilakukan BPBD dalam hal rehabilitasi? Rehabilitasi berarti merehab, memperbaiki Pemulihan. itu sifatnya bantuan. Kalaupun dia kebakaran itu ya kerusakan rumahnya habis total atau dia separuh atau seng aja yang terbakar gitu ya, mungkin berdasarkan kajian yang kita peroleh, bantuan bersifat kemudian bantuan seng, kayu gitu ya. Jadi tidak dia merehab sama seperti kembali semula. Jadi sifatnya penyelenggaraan pancingan. Jadi sebenarnya karena logo BPBD itu kan 3 ya, antara pemerintah, pengusaha dengan masyarakat. Jadi keterlibatan pengusaha di sini termasuklah nanti mereka punya pengalaman partai politik ya, mereka punya bantuan juga untuk proposal bagaimana mereka caranya dari relasi mereka itu melibatkan mereka sendiri. Jadi kita pemerintah merehab 100% ya. Nah kalau di banjir belum pernah kita di sini banjir merusak seperti banjir itu. Nah, setelah tahapan-tahapan tersebut, ada tambahan penjelasan sekaligus kesimpulan mengenai materi bencana banjir ini dari Bapak Ronald Pretisi Hotang, selaku Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik. Berikut penjelasannya. Di Kota Medan ini adalah ketidakmampuan sungai untuk menahan debit air lagi ketika curah hujan tinggi di gunung. Kenapa curah hujan tinggi di gunung kita tidak mampu lagi? Akan itulah perubahan lahan yang di gunung tadi dijadikan tanah pemukiman. Jadi nggak ada lagi tanah-tanah yang mengikat apa tadi, nggak ada. Jadi gitu hujan udah terjun payung langsung. Makanya kami, para petugas atau para kawan-kawan BPBD, hujan di gunung itu kami waspadai. Tapi hujan di Medan tidak terlalu. Orangnya Medan aja hujan, kita nggak terlalu. Debit airnya naiknya tidak terlalu tinggi. Tapi kalau udah hujan di hulu, nah ini kita jadi wacana besar. Banjirop mungkin, kalau banjirop ini bukan dia selamanya, dia naik surut sorenya. Tapi itu bentuk manajemen BPBD gitu kepada masyarakat ketika sebelum bencana itu terjadi maupun ketika banjir itu terjadi begitu Pak. Jadi memang perlu manajemen ya. Iya. Jadi secara tupoksi BPBD itu manajemen. Terjadi bencana banjir, apa mungkin hanya BPBD yang turun? Kan nggak mungkin semua bisa turun. Itu dikomandoi seluruhnya oleh BPBD. Maka semua sumber daya, baik manusia, sumber daya, alat dan lain sebagainya itu dikendalikan oleh BPBD melalui koordinasi. Polisi, TNI memiliki alat yang lebih lengkap, maka kita akan membagi masing-masing zona dia, gitu. Baik dari dinas perhubungan, dinas PU, semua dinas lah yang kita gunakan. Itu adalah gunanya koordinasi. Relawan kita ada, teman-teman dari mahasiswa juga ada yang bisa ikut serta dengan kami di lokasi. Itu ada support juga dari masyarakat. Nah yang menjadi persoalan itu adalah ketika tim kami datang, support dari masyarakat itu nggak ada. Atau ketika kami datang, masyarakat itu mensupport. Rupanya ketika terjadi evakuasi dia nggak pada berenang, ada kali penolong yang ditolong kan gitu ya. Nah, itu sih yang perlu saya tambahkan. Sekian dari kami, mohon maaf jika terdapat kesalahan maupun kekurangan. Terima kasih.